saya coba menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kalau kita konsumsi makanan-makanan yang jenisnya amilopektin A, B, dan C. Nah, apa itu amilopektin A? Adalah makanan yang kecepatan penyerapnya, gulanya, kecepatan gula itu masuk ke dalam darah. Oke. Nah, biasanya kalau kita makan, pilihan utama orang Indonesia itu adalah karbo. Karbonya dari jenis apa? Oke, karbonya biasanya yang kita makan itu adalah nasi. Ya, nasi. Atau mungkin yang lain, umpamanya mie. Ya. Mie siap saji itu kan dari tepung, ya. Itu jenis amilopektin A. Ya. Kemudian ada juga yang bikin jus yang manis, yang dari buah apa ya? Buah naga. Pokoknya semua yang manis-manis, atau orange juice, ya, yang mereka pikir sehat-sehat lah. Oke, saya mau coba sedikit berikan informasi yang sudah saya pelajari. Kalau mungkin ada kekurangan, memang di sini nggak terlalu detail karena terbatas waktu, ya. Kemudian saya juga tidak membuatkan slideshow. Jadi apa yang saya sudah akan sampaikan di sini, apa yang saya tahu dan sudah sering saya presentasikan. Tapi kalau ada yang Anda rasa kurang, boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, biasanya pilihan utama orang Indonesia, saya juga secara pribadi, kalau makanan yang saya anggap berenergi adalah nasi. Nah, itu yang pertama yang saya. Atau kalau di Bandung ini banyak, kalau kita mau kuliner itu banyak bubur, ya, di Lembang bubur. Nah, itu adalah jenis makanan yang gulanya itu sangat cepat diserap oleh tubuh. Nah, yang saya mau coba jelaskan adalah bagaimana sih cara kerjanya. Ada juga yang bilang bahwa itu membuat kita sakau gula. Ya, betul, itu membuat kita sakau gula. Tapi bagaimana proses sakau gulanya? Nah, kalau kita makan karbohidrat di pagi hari atau minum jus yang manis di pagi hari, atau semua yang manis, minum teh di pagi hari, itu akan menciptakan lonjakan gula darah. Saya kasih gambaran, lonjakan gula darah kalau kita makan makanan yang jenis tadi, yang amilopektin A, maka dia akan sangat cepat. Terus, ya, kalau dia sangat cepat, maka tubuh dengan cepat akan mengeluarkan apa? Insulin, ya. Lewat mana? Pankreas. Wah, ini bahaya nih. Ada gula yang naik tiba-tiba tinggi, bahaya untuk orang ini. Maka insulin itu akan dirilis, ya. Insulin dirilis. Tuh. Dan insulin itu akan dikeluarkan secara banyak sekali, masif, dan bertahan selama 4 jam, ya. Bertahan selama 4 jam. Yang terjadi adalah apa? Pada saat lonjakan gula darah kita melebihi dari yang tubuh inginkan, maka dia akan menekan turun dengan insulin. Maka dia akan cepat. Yang jadi bahayanya adalah pada saat dia turun, biasanya dia turun lebih rendah dari starting point kita pagi-pagi. Makanya kalau kita makan umpamanya jam 8 pagi, ya, jam 10 pagi kita sudah keroncongan, sudah kelaparan lagi. Otak kita itu sudah apa? Nyari gula lagi. Jadi kalau kita di kantor, buru-buru kita pergi ke pantry, kemudian apa? Bikin air panas atau kopi lah atau teh lah, supaya apa? Gula kita tetap terjaga. Yang jadi problemnya adalah waktu kita sementara mempersiapkan gula itu, tubuh kita sudah memproduksi yang namanya glukagon. Ya. Nah, glukagon ini secara alami akan mendorong gula darah kita itu naik. Ya, gula darah kita itu naik. Pada saat lagi naik-naiknya gula darahnya, sudah ready yang namanya teh,
cemilan, gorengan. Startingnya dari sini, naik lagi dia, over lagi, ketemu dengan insulin. Insulin di sini masih ada, insulin lagi ditambah di sini, ditambah lagi di sini insulinnya. Akhirnya terjadi apa lagi? Terjadi lonjakan. Sudah lonjakan, kemudian terjadi penurunan yang drastis lagi. Terus kalau sudah kembali ke sini, kita nyari apa lagi? Jam 12 kita sudah sangat kelaparan lagi, ya. Jam 8, jam 10 kita makan, dia naik. Jam 12 kita kelaparan lagi, kita makan udah kayak. Dan ini berulang sepanjang hari. Itu makanya sampai jam 10 malam kita masih kelaparan. Karena apa? Kita sakau gula. Ini akibatnya, ya. Nah, di posisi inilah yang dimana kita itu kemudian selalu merasa tidak berenergi. Kadang kita fatigue, ya bingung kita mau bikin apa. Nah, karena kebanyakan gula di dalam apa? Pembuluh darah, di dalam darah kita, di otak kita, ya. Nah, ini yang terjadi. Dan ini sangat bahaya. Kenapa? Kalau ini terjadi terus-menerus, banyak organ tubuh kita akan terganggu. Kita sedikit-sedikit makan. Kalau sedikit-sedikit makan, yang terjadi apa? Asam lambung kita bolak-balik diproduksi, bolak-balik diproduksi. Yang kerja siapa? Menghasilkan asam lambung, hydrochloric acid. Pankreas ini. Yang ngeluarin insulin glukagon siapa? Ini juga. Bayangkan kerjanya, ya, ototnya. Kita kalau angkat beban, bolak-balik, ototnya lemes kan? Lemes sampai nggak bisa angkat lagi. Akhirnya sampai dia sudah tidak bisa apa? Menghasilkan insulin, sudah tidak bisa lagi menghasilkan glukagon. Maka kita sudah masuk lagi ke dalam apa? Diabetes. Ya, diabetes. Oke. Nggak hanya itu, nggak hanya diabetes. Hipertensi sudah mulai di situ. Hanya gara-gara kita sering makan. Apalagi tadi GERD, ya. GERD karena apa? Hidroklorik asam lambung tidak diproduksi. Akhirnya asam di dalam lambung kita tidak maksimum. Kita punya esophagus sphincter atau katup di sini kebuka, ya, kebuka karena sensor asamnya tidak berfungsi. Dia pikir di dalam lambungnya nggak asam, padahal ya masih tetap asam kalau dia naik ke atas. Oke, tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas, kemudian apa yang saya harus makan. Yang harus kita makan adalah yang tadi ini jenisnya amilopektin A. Amilopektin A itu adalah, ya, A itu semacam nasi, kemudian semua yang manis, semua yang manis, termasuk pepaya manis, pokoknya yang manis lah, manis, apa aja manis, ya silakan name it, nasi. Nah sekarang saya mau masuk ke amilopektin B. Seperti apa? Seperti pisang gepok, ya, boleh cari. Kemudian apa? Ubi, ya, pisang, kemudian ubi. Nah itu dulu. Silakan cari amilopektin B, makanan apa saja. Bagaimana dia cara kerjanya? Oh, oke. Cara kerjanya adalah pada saat kita makan, umpamanya jam 8 pagi kita makan ubi. Yang terjadi adalah ya, dia naik pelan, kemudian turun. Turunnya itu tidak mencapai starting point-nya karena masih ada tenaga. Itulah sebabnya kita masih punya tenaga. Dan dalam 4 jam karena dia tidak menciptakan lonjakan gula darah, maka insulin juga tidak diproduksi dalam jumlah yang banyak. Akhirnya tidak menekan sampai drastis sekali menekannya, enggak. Sini kita masih bisa tahan 4 jam. Jadi kalau kita sudah makan terus dalam 4 jam
kita belum lapar, berarti kita sudah ada di the right track. Jadi gunakan itu, ya, sudah ada di the right track. Oke. Tapi kalau kita baru 2 jam sudah lapar lagi, berarti yang kita makan bukanlah yang baik buat tubuh kita. Oke. Yang jadi pertanyaan loh, kalau saya cuma makan pisang saya kurang bertenaga. Salah, karena apa? Setiap 1 gram karbohidrat, ya, 1 gram karbo sama dengan 4 energi, ya, 4 energi. Tapi 1 gram lemak, ya, lemak seperti apa? Kayak minyak kelapa, olive oil, lemak yang ada di buah avocado, itu menghasilkan 9 energi. Ya, jadi kalau cuma bicara energi, ya makanlah yang mengandung lemak. Nah, makanan-makanan yang mengandung lemak itu seperti apa? Amilopektin C, yang tadi A, ini B, sekarang yang C. Yang C itu seperti apa? Alpukat, kacang mede, kacang almond, ya, kacang-kacangan itu makanan yang memiliki lemak yang baik buat energi kita. Ya, itu bagi yang vegetarian. Kalau bagi yang tidak vegetarian, dia boleh makan daging. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, kalau amilopektin C itu dia akan begini. Sampai dengan apa? Bisa sampai dengan 6 jam. Kayak seperti saya sekarang ini, saya hanya makan 1 kali sehari. Tapi kegiatan saya banyak. Main badminton, saya harus bikin detox juice buat saya punya klien. Kemudian saya harus siapin video begini setiap hari. Saya harus bolak-balik dari lantai 1 ke lantai 4. Setiap hari itu bisa berulang kali. Kemudian saya harus pergi ke pasien, ke klien saya datang ke mereka, jenguk mereka, mendoakan mereka supaya pemulihannya cepat sembuh. Saya hanya konsumsi ini. Ya, kemarin saya setengah hari ada di rumah sakit Advent. Ya, itu hanya makan sore saja, dan saya makan di di kafenya mereka, makannya hanya sayur sama telur saja. Udah, sampai sekarang saya tidak rasa lapar. Oke. Jadi inilah yang akan terjadi di tubuh kita. Dari sini Bapak Ibu atau semua yang menonton video ini bisa memilih apa yang dia makan. Bisa memilih, ya. Jadi saran saya, kalau kita sarapan, janganlah makan nasi. Karena nasi itu amilopektin A, meningkatkan gula darah cepat, menurunkan gula darah dengan sangat cepat, membuat kita jadi apa? Sakau gula. Sedikit-sedikit jadi pengen makan. Tapi ada juga yang bilang, ya, penasihat, gelarnya doktor juga, harus makan nasi pagi supaya kuat sampai malam. Dari mana? Tidak ada. Ya, saya yakin itu tidak salah. Silakan dimakan kalau itu sudah kebiasaan. Tapi seharusnya yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Jadi kita pilih. Yang paling bagus adalah ini atau ini. Pilih. Saya kalau punya restoran, begitu orang masuk, mau pesan apa, sambil menunggu pesanan, saya akan kasih dia apa? Keripik tepung, dari tepung, cemilan. Ingat, cemilan itu meningkatkan apa? Lonjakan gula darah. Jadi waktu dia nunggu makanan, gula darahnya sudah naik. Umpamanya di sini. Begitu makanan datang, dia makan, melonjak lagi. Akhirnya sambil ngobrol-ngobrol 1 jam gitu ya, ngobrol-ngobrol 1 jam, dia turun. Waktu turun,
Datanglah si waitress, Pak, mau makanan penutup nggak? Ini ada es krim, ada ini. Karena dia sekarang mereka sudah tahu ada di dalam posisi sakau gula, ngelihat es krim kira-kira gimana? Orang lagi sakau, ya, ngelihat es krim itu, orang bilang gidi-gidinya apa ya? Wah, udah pengen makan. Itu makanya saya tidak sarapan yang manis, saya tidak sarapan bubur, saya tidak sarapan karbo, supaya saya bisa bertahan sampai ini. Dan amilopektin C ini sangat baik buat yang lagi mengurangi apa? Berat badan, ya, berat badan. Oke, nah saya mau lanjut lagi. Bagaimana kalau saya mau menurunkan berat badan? Saya pengen menurunkan berat badan saya dengan cara berolahraga. Olahraga apa yang saya akan pilih? Nah, ini saya tidak akan bahas terlalu detail karena nanti ada pembahasan saya yang akan nanti saya jadikan video. Tapi saya mau kasih clue-nya. Kalau kita mau olahraga, biasanya pilihan olahraga Bapak Ibu apa? Jogging, benar? Jogging supaya apa? Tujuannya membakar. Tujuan membakar. Tapi ingat, di dalam tubuh kita itu, ya, di dalam tubuh kita itu ada sel. Ini sel. Di dalam sel kita itu biasanya ada yang di sini ya. Ini namanya glikogen. Glikogen. Glikogen ini apa? Itu adalah cadangan gula yang sewaktu-waktu kita bisa gunakan. Yang sewaktu-waktu kita gunakan. Jadi waktu kita jogging, kita kan biasanya kalau jogging pagi nggak sarapan, belum sarapan ya kan? Biasanya yang kita akan gunakan adalah ini, glikogen. Glikogen pergi. Begitu kita kehabisan glikogen, apa yang terjadi? Ini habis, maka kita jadi apa yang pertama? Lapar. Dua, lemas. Itu sebabnya kita habis jogging, rasa lapar meningkat bisa 5-10 kali lipat. Akhirnya manfaat jogging kita jadi apa? Jadi hilang. Apalagi kalau kita mengikuti anjuran 10.000 langkah setiap hari. Kita jadi kelelahan glikogennya habis, akhirnya apa? Kita makan lebih banyak lagi, supaya isi lagi glikogen. Saya mau kasih pilihan kepada kita semua yang suka berolahraga. Jogging. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk jogging, silahkan jogging. Jangan lama-lama gitu ya. 2.000-2.500 langkah juga sudah cukup gitu. Jangan sampai kita jadi lapar beringas. Oke. Tapi apa yang harus dilakukan dulu sebelum jogging? Kalau saya secara pribadi sebelum jogging, saya akan ubah ini ya. Glikogen ini saya tidak mau jadikan dia energi, tapi saya mau jadikan dia jadi apa? Otot. Kalau otot kita meningkat, masa otot kita meningkat, maka otot itu akan menghasilkan apa namanya? Saya lupa. Bentuknya seperti ini. Namanya, nanti boleh komen di bawah ini. Apa namanya? Ya, komen di bawah ini. Apa namanya? Dia terdapat di oke, saya ingat. Ini namanya mitokondria. Mitokondria. Jadi saya ubah ya, glikogen ini saya ubah menjadi otot. Otot yang kemudian bertambah besarnya, bertambah mitokondria. Mitokondria yang bertambah besarnya, dia akan membakar banyak apa? Gula. Lebih banyak bakar gula ya, jadi banyak gula. Maka yang saya lakukan adalah ini, saya ubah otot. Jadi ini perut, ini kita punya manusia ini. Ini manusia yang gemuk ya, ini
waktu kita olahraga otot, ya, kita akan otot kita membesar, oke? Setelah kita olahraga otot, mitokondria juga jadi banyak, jadi bakar gula. Nah, waktu kita mau jogging, yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah sini. Namanya lemak. Lemak di perut kah, lemak di paha kah, lemak di leher kah, lemak di tangan. Itu yang dipakai. Sementara yang glikogen tadi yang ada di setiap sel kita itu, ya, yang cadangan gula itu dipakai untuk bikin otot. Tapi kalau kita cuma jogging, ini dipakai untuk jogging. Ini habis kita apa? Kelaparan. Tapi kalau ini dipakai untuk otot, ya, untuk otot, waktu kita jogging ngambilnya ke sini. Jadinya ke sini. Nah, itu logikanya. Jadi mana yang lebih bagus? Oke, kita push up aja dulu. Push up berapa kali? Ya 20 kali 6 atau 30 kali 6, atau mulai dulu dari yang sesanggupnya aja, tapi repetisinya itu 6 kali. Ya, repetisinya 6 kali supaya ini bisa habis. Waktu kita jogging bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol, yang kebakar yang di sini. Tapi kita biasanya sebaliknya. Kita lakukan jogging dulu, habis kita lapar, masuk lagi dia. Masuk lagi, bukannya ini yang keluar, dia masuk lagi. Oke, jadi hari ini Anda sudah dapat informasi. Silakan, ya. Siapa tahu ada informasi sini yang kurang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Boleh juga menambahkan. Atau kalau ada yang salah, silakan koreksi. Ya, kita berdiskusi. Tapi yang paling utama adalah ini dulu. Ya, jangan buat saya atau klien saya punya ribuan klien. Semua saya lakukan ini. Saya stop. Memang di awal susah, agak susah. Tapi begitu dia sudah mencapai posisi ini, lihat nasi nggak tertarik lagi, lihat jus-jus yang manis sudah nggak tertarik lagi. Banyak mungkin klien-klien saya atau teman-teman saya yang sudah praktekkan ini boleh komen apa yang mereka rasakan. Oke, semoga pagi ini pagi yang bermanfaat buat Anda, buat saya. Kita selalu sehat. Tuhan memberkati.